Bukan klarifikasi. Sami kok. Ya, terus. Mboten dalem nderek Ki Mas Duki menawi mulang santri kenceng. Menawi teng masyarakat awam. Ya Mas Duki niku menten tiyang tatuan iki kula tatuan salat sah. Kula belajar salat dereng apal Fatihah wis maca tasbih sah. Rapal lopo-lopo sah. Kula tiyang Jepang isone nuwun sewu. Napa niku? Inna sholati wa nusuki wa sah. Jadi kenceng niku namung teng pondok mawon. Nah niki keluarga pondok dikencengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat dari beliau yaitu Gus Baha. Ini kajiannya duduk bersama dengan Ketua PBNU Mbah Kiai Marzuki Mustamar kan kok. Tapi katanya sekarang sudah dipecat atau dicopot jabatannya dari itu. Mari kita simak videonya dari beliau yaitu Gus Baha. Mohon simak videonya sampai akhir selesai. Biar apa? Biar kita tidak salah paham dalam mensikapi apa yang disampaikan dari beliau. Mari kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teng para alim ulama, para kasepuhan, para kiai yang sangat dihormati, utamanya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri dan keluarga dan Gus Yahya Gus Menteri dan Kiai sepuh. Jadi wonten penantang kula fikih Kiai Marzuki. Terus kapan-kapan struktural pengurus NU diambil Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepen taklim teng Mbah Mus, kula boten biasa pidato lami kados Kiai Marzuki. Kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik, ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alim iki sarang sawise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Kiai Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Santen keluarga kula Lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kiai Marzuki mohon panjang lebar rangka fikih. Dan alhamdulillah tujuannya selalu gak sah. Nggih. Kalau maturan ke Samtong, Kiai Marzuki senane gak ngesano sembelian, pulau bagian sing ngesano. Karena kalau tidak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namanya Mizan Kubro, wonten kitab Qalyudi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin, jadi haram mawon. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahali, ini kitab kesukaan keluarga sarang di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahali. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya
umur itu an asjuda ala sabati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Sudah 7 kan. Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayak tamilu kata beliau, ihtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rukbati wa qadami. Tapi saya sepakat sama Ki Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah iku anut Ki Marzuki. Nek sampean kepengin dadi iki sing apian anut kula. Terus kula baleni, nek kepengin mesti sah niku anut Ki Marzuki. Nek aku dadi ki apian anut kula. Kiai apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji sawi, tafsir sawi, itu Jalalain dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanatnya itu sama. Karena induan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud niku riyen ngaos kalian Sohibul Ana Said Abi Bakar Satta. Wow, Kiai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kiai Hasyim. Terus Kiai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan itu apa? Halal. Padahal itu rois am kalian wakil satu. Ya akhirnya lucu. Cerita yang beredar sing terkenal riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adikipun Kiai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, bagus-bagus anut mazhabku. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, Mbah kentong beduk sudah disimpan aman. Ternyata kok bodon-bodonan tok untuk menghormati apa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang niku senajan to NU lah gitu tetep ngaku kentong. Kiai Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun nasoro, kentongnya tiang nasoro. Karena fungsinya niku tiang kebakaran ya kentongan, tiang banjir ya napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau kekanisannya orang nasoro. Jadi kunane kuno, khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal, jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin di kados Mbah Marzuki syarat sah. Terus ditakoi lah, sholat gaib piye? Mayit ning Surabaya sholat gaib wong Rembang. Akhirnya mulai ngepek. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Wah akhirnya wong akeh. Wong akeh nggih diangkatan terus. Ya nek jenazah ono ning Arab, nek jenazah ono ning Gurilah. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya hakada wajadna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu nggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sagarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya serawo. Wong niku wis keceluk mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama enggak debat itu enggak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah habis-habisan.
Abu Hanifah itu nanti liwat tenggene daerah wisata. Terus kathah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang. Bareng Abu Hanifah rawuh liwat iku menencek, muhun niat itu menencek. Abu Hanifah ngendikan ahsantunna. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi kamu bilang ahsan, nah kamu bagus, kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok melegalkan penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri? Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Ya maksud saya ya pas diam itu juga pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salah. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Karena kalau matur ke Samtong, gue udah khilaf gue Gusuli, mantu-mantu saingan. Semua saingan ngerebut warisan novelas pokoknya saingan. Ya maksudnya warisan kiai kan juga ilmu. Karena kalau nggak saingan itu terus nopo, gak mutu. Oh kan kalau matur Gusuli, jenengan pun ngorek isya terus toh, sekali-kali ngorek fakir. Ngorek isya gue enak, yang bagi nak fakir kan ya jibu alika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kalau lu senangannya mau coba fakir, karena dengan baca fakir itu orang menjadi terkhitopi oleh Allah Taala. Dan sama mau coba tasawuf untuk fasilitas, bisa gede di sepuro. Gue disam kaya apa dulu orang ini Pak Marzuki sepuro, orang itu tasawuf. Fakir buatan, fakir itu ekstrim. Dulunya orang iso diwaris demi utang dibayar, termasuk utang haji dengan Allah Taala. Terus pokoknya ditersangkakan, tiang itu ditersangkakan, orang kober. Dan tenang ngaji tasawuf, makanya terus kalau nu saat ini kan tasawuf itu beredar di mana, gue lagi susah. Iku golek para pangeran, gue golek terapi. Karena kalau nu sore, Gus kalau nyuwun ngaji hikam, takrib, buatan Gus hikam. Maksudnya dia karena terus ayam kan jadi gampang kabeh. Nah fakir atus Pak Marzuki mau takbir di audit. Oh pun salah. Lah tak sapa mboten guyu eling pangeran koyo wali kan penak. Oke dulu seruwe pot muni Allahu Akbar kepanjangan an itu ya salah. Allahu Akbar itu salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula, iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe maksudnya ya Allah Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane. Jadi ini tapi kena mesti kepengen sahanut Pak Marzuki. Tapi wow, nak kepengen dadi kiai api anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia itu yo ono saya. Wong-wong dia yo darani rasalah nggih. Ono tak golek-golek. Golek-golek. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maur. Itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh, di bab Al-Muzal wal Muzalbeh. Itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma. Termasuk nggak membedakan masalah kulatih. Sudah sadar karena yo repot. Terus ampun masalah yo. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh yo mboten. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Takiuddin bisa ngundang kula, nanti ngundang kula mboten purun. Mbak Mas juga ampun kapundhut. Mbah Mus mboten wani. Kula nu sing mboten wani nolak niku Khori Mbah Hamid, mergi Mbah Hamid itu misanane Mbah Mus. Ana sing nomor ngundang niku nggih ra dikualat. Mboten krana napa-napa kula niku nyen kiai tenan maksudnya mulang ngaji terus mboten. Apa harus iki tarung ya. Tarung ya, wonten mawon korban ini wonten mawon sing mboten sana. Tapi itu saya memang ilmu harus. Jadi kalau misalnya tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul di manzilati sholat, tapi ya ada ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid.
tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja, tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane kudu wong wedok sing kata aurati lho, kok iso roh yo. Kula niki nggih soal niki ngaji rilek mawon. Kula pamunten kula niku bapak kula niku sesine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak nek ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok teror gak sah niku. Sakit maksudnya niku. Rai-rai bingung niku kan pun kathah. Dadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi mboten tasahul. Saya ulang lagi enggak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal. Ya nasamnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju nikah, dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu. Oke kawanku, jangan cuma berhenti di sini karena ngaji kuwi penting kata Gus Bah ya. Jadi mohon selesaikan videonya sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham untuk mencermati apa yang disampaikan daripada beliau yaitu Gus Bah. Mari kita lanjutkan videonya. Nikah berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya. Tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngangkem mriku mawon berkak kudu ngaji mangan. Sauna lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaratul amu asyarati masakina seterusnya atau apa saja. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, etam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah muktaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenal itu nasihat ini. Nah jare badolah. Wong loro nak rawali ya sering nyetel radio. Milih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini enggak penting.
Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faktu raqabah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimal dibully ya sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti semangat Islam itu merdekakan budak. Ketika Pak Marzuki naik langsung maju, kalau lu sering delok beliau, soalnya pengen petarung, anggar fatwa itu anak korban, tadi petarung, ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazir itu petarung, supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak, memang ilmu lah. Ya dulu itu sama masih ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau bilang gini, kiai gede, nak diundang nih desa, api teko tau, ada yang bilang ya sapi teko lah, saatnya orang desa. Tapi survei membuktikan api orang itu kan jobe kiai cilik dimbat pisan mbek kiai gede. Itu kan harus ada sudut pandang itu. Harus ada. Lah iya makanya kan Yorono pas orang ngaji kan iso. Sing rapat salam tempel lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau kula niku ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gede. Nek diundang desa boten kurang. Tapi teng kiai desa kula sering milih. Oh seksine kathah pangeran nah kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya nak baru saja seksine pangeran. Kalau sering milih kiai desa kula tiri. Termasuk nyun sawu kadang kula bertani terjemah UI, kula sukani Idris, kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko mulut dan ning desa, kas musolae mbok pira. Terus digo nyamoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Oh, iku ngentekno kotak yakin. Iku ram rakyat iki. Lah nek alasane tawadhu istilii pas ora ono salam tempel. Istilii diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kalau cerita bolak-balik. Kalau nate diundang manakikan mboten teko. Tujuan kula ya kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu simpel mesti teng kula. Mbak untuk suwiran-suwiran iki. Lah maksudnya niku istihad. Jadi istihad itu mau ndak mau. Makanya kalau niku sirine kenapa kalau diganggu si pura teko wis Pak Marzuki ini wajah Pak Marzuki. Dan terus kedah mikir karena memang ini ranah istihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang istihad itu sudut pandangnya itu dua. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lho kok seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluargane. Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sok awal terus wali, yang polguri ya wali ketika ditanya, kok sok-sokan suci wani kok ngarep. Jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya, kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahil ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Mripatku tahu jajak dangdut, mripatku tahu gambar sing ora jelas-jelas. Maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Dia mana wali sebenarnya swarga gak bentuk pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya, terus ditakoi pangeran, kowe meripat yang sama, tahu bogo maksiat tau ora?
Nate Gusti. Kok Kok kudu aku? Iku yo repot. Dadi buat ini cerita mawon nak nglarakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin ya gelo maksudnya itu. Nggak mungkin gitu. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair cara ilmu itu dimuin. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi qat'ul khulqum itu semangatnya tuh qat'u yang izhakur apa qat'u yang potong. Nah itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Faina Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyah. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikan. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen itu nggih. Misalnya Jumatan itu. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Wong sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un, sudah dikatakan kelompok. Lalu kalau nanti Jumatan tentang pedalaman Purwodadi, kalau riyen sering ngebis di Jogja lewat Pati gitu. Pas wae Jumatan itu tiangnya namun 6 nopo rolas. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya baik ada kula mboten. Jenengan mboten ada gak. Niku maca Fatihah Pak Marzuki. Niku kaya wong ape kelahiran niku cerita berapa. Wis patus perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing menungso ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo maca Fatihah. Oh, dinas perjuangan. Kaya wong ape kelahiran. Aku nak ape ada Allahu arhamu minni. Umpama aku juri tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono hasilnya mboten apa? Sah. Mboten iki cerita mengke penantang fakihnya ana badhe ngendikan nggih monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa nanti Mbak Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah salah lagi lah. Tapi kok ngarepe pangeran duet mulai dubat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran kadose menang kula karena kebetulan secara status niku wong sikit mai Quran, ahlul Quran, ahlu wa khosotu. Kayaknya saya agak spesial lah memberi Quran. Terus ilmu itu harus tadi saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya. Wong sing isane salat mau ngono, iku apike salat apa ora salat? Dibalik pertanyaan. Nggak, ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya tidak akan bantah lagi. Karena saya ini wong legowo lah. Mbok beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya tidak mandi, nggak ngefek. Cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik. Nggak ngefek. Pertanyaannya jadi balik. Dhisik ceritane Wali Songo itu sholat sementing sholat rubuh gedang lah. Ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa sholat sempurna itu apa sholat nopo betul? Sholat. Sekarang dibalik Pak Marzuki. Orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhris, takhris cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid. Tapi kalau dianggap kalimat thayyibah, kan kalau orang nggak mau Fatihah kan penggantinya itu nggak niat mau Quran. Setuju ya? Dihitung aurat mau pengganti Fatihah sehingga ada harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya kalau ini punya nyapian, mau tak golek-golek no. Tapi ampun mutah loh, kalau mutah memang kalau sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten itu, mana kalau ini wapian, mana bapak ngoten ini wapian. Kalau ini sinau itu tenanan, kalau nak sinau nganti nangis. Loh kalau ini nyon sewu ini buatan sombong. Saya itu di rumah, takon tonggo-tonggo pulau. Lu nak mangan gitu, pakaian gitu. Kalau lu
Isin sebenarnya ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim salami templek diciumi tangan terus sebenarnya tak takoki pangeran. Nang iku tok hasilnya. Kula nu gadah anak saking bapak. Bapak nanti Dewi Mbah Hamid Pasuruan. Kan Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya dari keluarga Lasa. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk dunia aku hisabe rak repot. Makanya terus Mbah Hamid ngomong ketika iduke wong dikekeken, ben hisabe ku ringan. Lah kula nggih ngoten saniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang iki rada kacau, nak 1 juta niki pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 1 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiyang kathah wae cara bahar. Wong nyumbang iki ya rada sudon pek kiai kan niki 1 juta Pak Marzuki pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik nggih wau ngabsen rodo sing makmum wae cara beli. Jadi wong nyumbang itu alhamdulillah ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama, rahasiane ulama itu bangun pondok pancen ngilangi itu. So pancen kan nganggo pondok. Lah napa simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya berarti gitu. Nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Pak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala alina biwajhi. Memang akbala biwajhi, jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya seorang madhep wetan tapi madhep ngalor. Ya resikonya tadi, kelengahan tadi. Terus, itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur, kalau konteks Indonesia ke timur itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktamma bihi walam yadri annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa? Makmum ini robtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andaikan Nabi tetap posisi tahiyat akhirah mati, Nabi tentu khusyuk anteng. Terus Gus Samton datang, ngiranya saya masih 100 makmum, usolli apa makmuman. Padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya, diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan satu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim itu kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng, bersalam astagfirullah, karena itu memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear gitu. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan. Lalu kalau nak diundang tiang nak betul pernah sepuh, tak anggap haram tenan, sesuatu haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata sudah. Kalau yang sing sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari. Jelas termasuk pulau lah, niat sombong termasuk pulau. Nah Gus Samtong rapuh saya kan betul pulau. Mau kita tekan dulu pulau, ngerapo Gus, bisa wajib. Nah tengen pulau tak kayak kitab. Buat nanti kalau tanggal tiga mantu nih bambu cuma di dasi gede, pokoknya kalau takon ngaji. Kalau cucu-cucu bahasa banyak ngaji sampai nanti kalau tanggal di macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi toriko banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak sholat. Jadi enggak apa-apa sampai ndak akbal alir besi enggak apa, karena sudah kadung dipakai kubu sebelah tadi itu. Biasanya orang kalau sudah dipakai ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas mazhab Hanafi itu tidak kunut, orang Syafi'i kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini nggak berani nggak kunut, bisa dicoplok dari tanfidiyah kalau misalnya. Meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalang-alangi wajib itu politik identitas. Berisiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja nggak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya mohon luhur. Mubalek berikutnya karena tidak formasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Wong kok hasute ngono, wong apa disifati ta'ala kok tidak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi kalau nuruti kelompok itu nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik pun napa pembanding yang baik nggih. Niki kula sudahi mungkin apa yang badhe bantah nggih monggo dan saya tidak akan bantah lagi.
Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki. Tapi nak kadung kowe ra iso, tak golek-golek to dalil. Wes aku nak ketemu Nabi itu yang sah. Nabi nak ngendikan wong dosa ngene elek, dosa ngene elek. Tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau klarifikasi. Sami kok. Ya, terus. Mboten dalem nderek Ki Mas Duki menawi mulang santri kenceng. Menawi teng masyarakat awam. Ya Mas Duki niku menten tiyang tatuan iki kula tatuan salat sah. Kula belajar salat dereng apal Fatihah, wis maca tasbih sah. Rapa lopo-lopo sah. Kula tiyang Jepang isone nuwun sewu. Napa niku? Inna sholati wa nusuki wa sah. Jadi kenceng niku namung teng pondok mawon. Nah niki keluarga pondok dikencengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawanku, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan kajian singkat dari Gus Baha. Setengah jam penuh kita menemani Anda di sini kawan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dalam mengaji kajian daripada beliau yaitu Gus Baha. Terima kasih banyak kawan-kawan ya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya di sini kawan ya. Biar apa? Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV kawan ya. Terima kasih banyak kawanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.